Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mata kuliah akuntansi sektor publik akan menyampaikan presentasi tentang value for money. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seri Wulansari, NPM 18412045. Perkenalkan, nama saya Ratu Kinarlinastita, NPM 184062. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 18412053. Perkenalkan, nama saya Tania Regina Pinkan, NPM 184120075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudi Putra, NPM 184120079. Oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih value for money itu. Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kinerja yang mengacu kepada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya di sini ada pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Nordiawan dan Hertianti pada tahun 2010. Value for money adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Selanjutnya ada menurut Mahmudi pada tahun 2015, yaitu value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat value for money. Manfaat value for money dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Dan manfaat value for money menurut Mardiasmo 2002 yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efektivitas biaya pelayanan publik. Keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas politik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada 3 indikator utama value for money. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang pertama ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat minimalisir input research dengan
yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Yang kedua, efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Maaf, untuk selanjutnya masih saya yang menjelaskan, yaitu untuk pengukuran value for money. Tingkat input, output, dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur indikator value for money tersebut. Pada pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dengan metode value for money. Tahap pertama organisasi adalah menentukan input, output, dan outcome. Dari penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan dan visi misi dari organisasi sektor publik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa value for money ini memiliki 3 indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Untuk penentuan nilai dari value for money ini sendiri, sebuah perusahaan harus menentukan nilai input, output, dan outcome. Nilai-nilai ini harus dikaitkan dengan tujuan, visi, dan misi dari perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait input, output, dan outcome. Input ini sendiri merupakan suatu sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Nah, contoh dari input ini sendiri, misalnya dokter di rumah sakit, guru di sekolah, polisi di Kapolda, pegawai di suatu instansi, dan juga input ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk uang, misalnya biaya dokter, gaji guru, dan harga tanah. Selanjutnya adalah output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program dan kebijakan. Ukuran output ini sendiri menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas. Contoh output yang dihasilkan polisi adalah contoh output yang dihasilkan oleh polisi misalnya adalah tegaknya hukum dan juga rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Ukuran output ini sendiri dapat diperkirakan dengan turunnya angka kriminalitas di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah nilai outcome. Nilai outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome ini sendiri seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang dikehendaki. Contoh outcome misalnya dari dinas kebersihan, terciptanya lingkungan kota yang aman, bersih, dan sehat. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pengukuran ekonomis. Tadi kan sudah dijelaskan tingkat input, output, dan outcome. Selanjutnya saya akan menjelaskan menghitung nilai ekonomi, efisien, dan efektivitas. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomis dengan rumus ekonomi sama dengan input per input value dikali 100%. Di mana jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% atau X kurang dari 100%, maka ekonomis. Kedua, jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% atau X sama dengan 100%, maka ekonomis berimbang. Ketiga,
jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% atau X lebih dari 100%, maka tidak ekonomis. Keterangannya yaitu input sama dengan realisasi anggaran, input value sama dengan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ratu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran efisiensi. Jadi pengukuran efisiensi ini lanjutan dari pengukuran ekonomis yang telah dijelaskan oleh Saudari Ratu sebelumnya. Di pengukuran efisiensi, sebelum kita langsung masuk ke rumusnya, jadi pengukuran efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, ini perlu diketahui, tetapi dalam bentuk relatif. Sehingga bisa kita lihat dalam slide, di mana efisiensi, rumusnya efisiensi sama dengan output per input dikali 100%. Output di sini maksudnya adalah hasil yang dicapai oleh kebijakan, program, dan juga aktivitas. Sedangkan input adalah realisasi anggaran itu sendiri. Di mana jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100%, maka atau dengan kata lain seperti X itu lebih kecil dari 100%, maka itu tidak efisien. Yang kedua, jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100%, X atau hasil dari yang telah dihitung sebelumnya itu sama dengan 100%, maka itu artinya efisiensinya berimbang. Dan yang terakhir, jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100%, X lebih besar dari 100%, maka itu artinya efisien. Next. Dan ini adalah pengukuran yang terakhir, yaitu pengukuran efektivitas. Perlu diketahui sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam rumus, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi 2 kali lebih besar atau bahkan 3 kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka rumus yang bisa kita lihat dalam slide, efektivitas sama dengan outcome per output dikali 100%. Yang artinya outcome itu sendiri dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan, sedangkan output hasil yang dicapai oleh kebijakan suatu program. Di mana jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% atau hasil dari perhitungan sebelumnya yang seperti rumus telah katakan itu lebih kecil dari 100%, maka itu dinilai tidak efektif. Yang kedua, jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% atau X sama dengan 100%, maka efektivitasnya berimbang. Dan yang terakhir, jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% atau X-nya lebih besar dari 100%, maka itu dinilai efektif. Maka sekian penjelasan perhitungan dari saya. Terima kasih. Oke, sekian. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.